Shalom semuanya. Saya terima kasih untuk kesempatan bisa melayani pada malam hari ini, dan saya kenal Pak Rudi, Dr. Monik dari perjalanan ke Lampung di 2013, dan terakhir kita Bible Talk di Kelapa Gading November tanggal 17 2017. Datanya masih ada. Ya. Ya, saya Pendeta George Ferry, saya menggembalakan di Gereja Oikumene Fellowship Service. Istri satu tadi tiba-tiba demam, jadi kirim salam. Anaknya baru 4, cucunya baru 4, menantunya 3. Ya, paling kecil bontot 29 tahun, paling besar 36 tahun. Jadi kelihatan muda terus karena bayi itu botak ya. Jadi kayaknya saya kenal Pak Rudi masih ada rambut ya dulu. Iya kan? Lama kita. Masih gimana sih kamu tuh, dokterku nggak tahu. Dia lihatnya gusi terus soalnya nggak lihat ini. Ya. Baik, sebelumnya saya mengajak kita mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Sama-sama kami boleh belajar, dan dari apa yang kami tahu kami boleh diperlengkapi. Dengan perlengkapan ini kami boleh menjadi lebih efektif lagi. Tuhan pakai di komunitas, di dalam penggembalaan, di mana kami bekerja. Karena setiap kami ada, karena Tuhan yang memanggil kami ada. Demikian maka hidup kami harusnya memenuhi apa yang Tuhan pesan pada setiap kami masing-masing. Dan akhirnya satu nama saja ditinggikan, dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat, mari bersama katakan amin. Ya. Ketika saya dapat temanya, sebetulnya saya mau bahas, tapi udahlah biarin. Udah lama nggak ketemu, malah diajak ngobrol Pak Rudinya gitu. Karena pertama saya dapat temanya, saya gini, yakin bahas ini, kok kayaknya agak receh ya, gitu. itu gitu. Karena pembahasannya kan gini, kalau Tuhan itu baik, kenapa penderitaan itu ada, gitu. Cuma saya juga pikir juga, jangan-jangan komunitasnya orang baru, gitu. Tapi ternyata basi beneran sih Pak. Ini tadi kesaksian saya dari STI. Nah ini kalau ngebahas kayak gini receh gitu sebetulnya gitu. Tapi mari ayo kita mulai dari yang pertama, dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Masih ada bahan sisi aku taruh gini. Tuh, entek. Ya. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 12 sampai 17. Tahu ada ini tadi saya bawa itu HDMI colok gitu. Laptopnya nggak ada. Yuk, yang udah dapat kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dapat mencobai. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Menariknya adalah kalau memang Tuhan itu baik, kenapa mereka yang kelihatan religius justru mengalami keguguran, kecelakaan, cacat, kemiskinan, kanker, penyakit yang aneh-aneh dan sejenisnya. Jatuhnya pesawat yang isinya keluarga hamba Tuhan.
anak sekolah minggu yang rajin tapi pulang ketabrak motor, lalu kemudian pengusaha yang takut akan Tuhan justru kelihatannya lebih banyak masalah. Pernah ada yang bilang kalau ikut Tuhan itu deket banget sama Tuhan, iblis pasti benci banget. Makanya kalau ikut Tuhan jangan terlalu deket, katanya begitu. Biar iblisnya nggak benci-benci amat. Tapi yang saya tahu bahwa di dalam mengikut Tuhan tidak ada gray area. Mau hitam atau mau putih. Nggak ada zona abu-abu. Belum lagi pasangan yang takut akan Tuhan. 11 tahun, belum ada juga anaknya. Belum lagi mereka yang anak Tuhan, hamil, tapi udah seneng, gak taunya isinya cuma anggur kosong. Terlalu banyak secara subjektif yang bisa kita sebutkan tentang yang namanya penderitaan. Bicara tentang hal ini, menariknya adalah Yakobus melengkapi informasi sehubungan dengan pencobaan. Jadi secara general, maka yang kita pernah dapati informasi dari Alkitab bahwa pencobaan itu datangnya dari iblis. Nah, Yakobus melengkapi. Rupanya nggak hanya dari iblis, tapi setiap orang juga berpotensi dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, ketika berurusan dengan hal itu, justru setiap orang percaya berkesempatan untuk mengalami kebaikan Tuhan yang sejati. Nah, Mazmur 34 ayatnya yang ke-20. Ya. Jadi, Bapak Ibu di kertas itu ada alamat ayat. Jadi dari yang ini kita baca, nanti mau yang mana? Ada di situ. Ya. Jadi datanya ada di situ. Ya, jadi udah tahu, habis selesai Mazmur 34, 20 mau kemana udah ada di sana. Mazmur 34 ayat 20 kita baca bersama. Kemalangan tetapi Tuhan, barang siapa bertobat beri diri dibaptis, maka orang itu menerima 2 benefit dari Tuhan. 1, pengampunan dosa. 2, karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggal di dalam diri orang tersebut, maka orang percaya disebut bait Roh Kudus. Oleh karya Kristus di atas kayu salib ada salah satu karya yang disebut dengan pembenaran, di mana orang yang menjadi percaya dibenarkan. Anda dan saya hari ini disebut sebagai orang benar, bukan karena melakukan apa yang benar, tetapi karena dibenarkan oleh karya Kristus di atas kayu salib. Dan kalau hari ini kita melakukan apa yang benar, bukan supaya menjadi benar, tapi selayaknya lah orang-orang yang sudah dibenarkan untuk melakukan apa yang benar. Sehingga Anda dan saya bisa bertahan sampai kesudahannya. Kalau begitu, kita sepakat bahwa setiap kita di sini orang benar. Amin. Mari baca lagi ayatnya dan ganti kata orang benar dan sebut namamu sendiri. 1, 2, 3. Kemalangan Monik banyak, tapi Tuhan melepaskan Monik dari semuanya itu. Sepakat? Ya, sepakat? Giliran yang enak mau sendiri. Jadi memang kebenaran dan fakta secara teks dan konteks bahwa kemalangan orang benar emang banyak. Kabar baiknya, Tuhan lepaskan dia dari semuanya. Ayat ini lagi bilang begini. Tuhan itu nggak terlalu peduli ternyata dengan penderitaan Anda. Yang dia peduli jiwamu. Tapi yang manusia peduli keadaannya. Sampai di sini bisa sefrekuensi dengan saya, dengan apa yang dimaksud? Ya. Makanya seringkali tidak relate hubungan kita terhubung dengan Tuhan karena fokusnya Tuhan jiwa kita, fokusnya kita situasi. Ya. Makanya di Mazmur mengatakan begini, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ayatnya nggak bilang, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan menyingkirkan kemalangan itu. Nggak ada ayatnya begitu. Dia nggak tertarik sama kemalangannya. Dia tertarik pada jiwa Anda dan saya. Nah, firmannya yang sebelumnya kita baca dari Yakobus mengatakan bahwa Allah itu menyediakan yang baik dari awal, pertengahan, sampai akhir.
Dia tidak pernah menyediakan yang baik hanya di bagian terakhir hidup Bapak Ibu. Tidak seperti anak-anak remaja yang kalau makan ayam goreng itu dilepas dulu kulitnya, dimakan dagingnya, lalu kemudian terakhir dimakan kulitnya, dan mereka menyebut itu sebagai save the best for the last. Ya. Allah tidak pernah save the best for the last untuk hidup Anda dan saya. Dia berikan yang terbaik dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Baiklah, kita masuk kepada kisah Ayub. Di dalam Ayub pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya, silahkan yang membuka Alkitabnya dan saya mengajak kita baca responsoria. Wah, bahasanya ini ya. Gereja kongregasional. Mari kita baca secara responsoria. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, demikian selanjutnya sampai Yesus datang. Baik, dan sampai ayat 8 Bapak Ibu ya. Baik, saya baca yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Ada beberapa tokoh di dalam Perjanjian Lama yang kita bisa mempelajari topik soal kebaikan Tuhan maupun penderitaan. Tapi memang satu-satunya orang yang paling babak belur namanya memang Ayub. Ya. Dari bisnis hancur, dari istri tinggalin dia, anak mati, baru kawan-kawan yang datang menjenguk pun tidak ada yang menguatkan. Ya. Semua justru memberi hal-hal yang melemahkan. Makanya saya bilang, nggak ada yang paling babak belur. Ini orang babak belur banget hidupnya. Ya. Dan ada banyak hal yang kemudian coba untuk dikonsentrasi dari kejadian ini. Beberapa pernah membahas, Ayub itu anaknya nggak diajar kebenaran sih, taunya tiap pagi didoain aja, apa segala macam. Tapi ya saya tidak mau berkonsentrasi pada apa yang Allah tidak berkonsentrasi. Ayat yang kita baca, yang Bapak Ibu baca di ayat 8, itu adalah apa yang Allah konsentrasikan. Dia nggak bahas soal persembahan yang Ayub lakukan di pagi hari. Yang Allah bahas adalah, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Completely well done. Sementara ada Henok yang berjalan bersama dengan Allah tanpa harus melewati drama yang kayak begini. Jalan bersama dengan Tuhan, tiba-tiba udah nggak ada aja di bumi. Ya. Tapi yang satu ini unik. Punya kurikulum vitae yang tercatat di sorga. Tapi entah kenapa, jadi percakapan antara Allah dengan iblis di luar pelataran sorga. Kenal nggak?
kalau kenal, dia saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Masa lu nggak kenal? Ya. Yang pertama, dari catatannya, ketika hal buruk terjadi pada orang benar, maka Allah sedang memberi Anda dan saya kesempatan secara faktual sebagai anak Allah. Kalau Anda mau isi kertasnya boleh, karena ada garis kosong di sana. Ya. Yang pertama, Allah sedang memberi Anda kesempatan secara faktual sebagai anak Allah. Bapak Ibu, secara iman, kalau saya pakai bahasa hukum, secara iman Anda dan saya anak Allah. Itu namanya secara yuridis. Tapi secara de facto Anda dan saya belum anak Allah. Kesempatan faktual Anda terbukti sebagai anak Allah. Salah satunya adalah melewati penderitaan. Walaupun itu bukan satu-satunya. Karena orang tidak masuk di dalam pencobaan melulu dengan penderitaan. Tapi dengan kekayaan juga orang bisa dicobai. Kan nggak harus susah juga kan. Seneng juga orang bisa masuk dalam pencobaan. Nah, beberapa catatan di dalamnya bahwa Tuhan ciptakan segala sesuatu baik. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Bahkan sengaja Tuhan menciptakan manusia itu justru di hari di mana ketika segala sesuatunya sudah disediakan untuk manusia. Jadi setiap orang terlahir dengan segala kebutuhan yang sudah dipersiapkan Tuhan. Lalu kemudian dia berkata, segala sesuatu ini baik. Yang berikutnya, sesuatu yang baik perlu pembuktian melalui sebuah proses. Kalau Anda mau tanya sampai kapan, Pak? Sampai Anda dan saya mirip Kristus. Ingat, yang masuk sorga, yang mirip Yesus. Karakter, bukan rambut. Karena belum tentu Yesus gondrong. Karena ketika ada penemuan rambut di kain kafannya Yesus, jangan-jangan itu rambutnya Maria. Jadi jangan terlalu yakin dulu kalau Yesusnya gondrong ya. Itu biasanya kan ada di visualisasinya kalender gereja. Ya, Yesus gondrong. Nanti ketemu di sorga tuh, Bang, misi Bang, Yesus mana? Ini gue, gitu kan ya. Ya enggak gitu juga sih. Ya. Konsepnya enggak gitu. Ya. Mari kita buka dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-19. Yang sudah dapat kita baca, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Penderitaan datang kapan aja, tidak ada yang bisa prediksi. Dan sesuatu yang kelihatan penderitaan belum tentu buat orang lain itu penderitaan. Makanya saya bilang tadi, penderitaan itu subjektif banget. Gitu. Karena kan masing-masing kita ada yang kuat secara eksternal tubuh, nggak kuat secara internal tubuh. Ya. Makanya kalau bicara fisik, saya orang yang paling kuat dengan luka di luar. Mau kebacok mau apa juga tunggu 5 jam lagi jahit gak ada masalah dulu. Ya. Tapi saya nggak kuat kalau diare. Itu kayak mau mati rasanya dulu. Jadi kalau untuk yang urusan badan kita terobos. Tapi kalau untuk urusan yang di dalam jangan diare. Saya kena flu aja kayak mau mati rasanya. Tulang-tulangnya dari kecil begitu modelnya. Makanya saya bilang penderitaan subjektif. Ada orang yang ngelihat gila menderita banget ya dia. Nggak tahu dia lagi happy. Subjektif. Tapi bicara soal topik ini, Yesus bilang bahwa bukan penderitaannya
Petrus tulis, katakan, memang Petrus ini kan satu-satunya rasul yang olah nalarnya itu unik. Ya, Bapak Ibu kalau lihat bagaimana Yakobus menulis surat, Yakobus ditulis, Paulus tulis surat buat jemaat di kota-kota, Paulus tulis surat kepada anak rohaninya, Yohanes, Lukas punya catatan. Kalau Petrus beda memang. Ya. Anda coba deh baca surat Petrus pakai nalar logika. Itu memang orangnya bukan out of the box, kagak pernah ketemu box emang. Gitu. Ya, karena mungkin latar belakangnya kan mungkin karena dulu nama Simon alias Idiotes gitu. Jadi musuhmu iblis. Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelannya. Itu tulisannya Petrus. Logikanya tuh agak ajaib gitu. Makanya mana ada singa mau makan ngaum-ngaum. Singa itu kalau mau makan berburu dia silent. Tapi Petrus bilangnya begitu. Seperti singa yang memang ada logika-logika khusus pada Petrus. Sebagaimana yang dia tulis di 1 Petrus 4:19. Dia sedang bilang begini. Bukan penderitaannya, tapi responmu. Itu yang rupanya jadi fokus Tuhan. Respon Anda dan saya menentukan. Di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10. Ya. Agak sedikit beda antara produk pencobaan dan produk penderitaan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10, mungkin mau baca lihat dari sebelah sana boleh? Ya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah atau sebelum. Jadi kita ini dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan bukan sebelum Anda menderita, tapi sesudah Anda menderita. Kok bisa? Bisa kalau responnya benar. Kalau responnya salah, Anda nggak akan pernah sesudah penderitaan itu menjadi dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Karena itu, yang pertama, ketika seorang mengalami hal buruk, maka sesungguhnya Allah sedang beri kesempatan secara faktual sebagai anak Allah. Lalu kemudian yang kedua, dari Ayub pasalnya yang pertama ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kembali gantian kita baca, saya baca ayat yang ganjil. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Session pertama berlangsung. Bangkrut, rugi, kematian anak, istri maki-maki, session 1. Ya. Belum. Itu baru session 1. Lalu kemudian di Ayub 2 ayat 3 sampai 6. Saya baca lagi, kita gantian ya. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Diulang-ulang terus sama Tuhan. Ia tetap tekun. Kali ini ada tambahan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan.
Silakan. Pada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Session 2 dimulai. Sakit. Ya. Semua pergi, semua hilang, dia sakit. Ini sesi 2. Ya. Catatan yang kedua, dari poin yang kedua, bahwa Allah bertanggung jawab penuh atas umatnya. Allah bertanggung jawab penuh atas umatnya. Ada beberapa catatan yang saya bagi di sana, di mana Tuhan itu menghargai kehendak bebas yang telah Dia berikan. Pernah ada yang bilang manusia jatuh dalam dosa itu gara-gara Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang menciptakan 2 pohon di tengah Taman Eden, maka tidak akan ada kejatuhan. Gara-gara ada 2 pohon di tengah Taman Eden dan Tuhan yang mengadakan itu ada, maka manusia jatuh dalam dosa. Saya tahu ini adalah teologi yang mind blowing. Ini sama seperti laki-laki tua yang selingkuh dan berkata, saya nggak punya niat pastor buat selingkuh, tapi Tuhan pertemukan saya dengan perempuan itu. Ini gila. Ya. Jadi memang tingkat kegilaan orang di akhir zaman sudah sampai di level itu. Ya. Ada pernah Gen Z ini ngobrol ke saya. Memang Gen Z ini kadang generasi sakit ini. Ya. Mereka bilang begini, Pastor, kayaknya Tuhan itu nggak baik-baik amat sih. Karena kan saya juga nggak pengen ada di dunia ini. Dia yang bikin saya ada. So, dia harus tanggung jawab dong atas hidup saya. Contoh, katanya. Saya ajak teman saya pergi ke satu tempat, lalu kemudian di tempat itu hujan. Lalu kemudian saya carikan payung buat teman saya. Itu bukan karena saya baik dong, karena saya tanggung jawab. Kan saya udah yang ngajak dia ke situ. Kalau hujan, ya saya jadinya yang payungin. Ya agak mind blowing memang. Ya, ini teologi agak miring yang begini. Tapi saya mau bilang bahwa apalah arti manusia serupa dan segambar dengan Allah kalau tidak memiliki ingredients kehendak bebas. Karena salah satu ciri gambar dan rupa Allah adalah kehendak bebas. Apa arti kehendak bebas kalau tidak ada pilihan? Betul apa betul? Harus ada pilihannya dong. Ya. 2 pohon itu sebagai pilihan. Saya nggak bisa bayangin ya. Kalau di Taman Eden itu ada 20 pohonnya. Kayaknya sih bukan Hawa yang makan buah ya. Hawa ditelan sama ular gitu. Ini pohon 2 aja. Lu ribet lu. Gitu. Tapi ya ini dia. Satu, dari bagian yang kedua atas, bahwa Allah bertanggung jawab penuh atas umatnya. Dan Tuhan menghargai kehendak bebas yang telah Dia berikan. Namun Tuhan memprioritaskan rancangan damai sejahtera. Dengan demikian, Tuhan membatasi hal-hal buruk menyentuh kehidupan Anda. Selalu ada batasnya. Selalu. Nggak akan selamanya begitu. Anda pernah dengar perkataan dari Yusuf ketika saudara-saudaranya membuat surat wasiat palsu? Yusuf bilang, kalian memang reka-rekakan apa yang jahat, tapi Tuhan telah mereka-rekakan apa yang baik. Dan itu nggak mungkin gagal. Dengan catatan, kalau Yusuf merespon dengan benar. Kalau nggak ngerespon dengan benar, ya semuanya juga jadi kacau. Karena hidup ini kalau Anda tidak berjalan dalam apa yang Tuhan kehendaki, Anda akan berjalan dalam apa yang Tuhan izinkan. Ini berbeda, tapi rasanya jauh banget. Yang berikut, dengan demikian Tuhan membatasi hal-hal buruk menyentuh kehidupan Anda. Ya.
Dari semula Allah telah mereka-rekakan yang baik. Allah menyediakan yang baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ada beberapa catatan ayat berikutnya. Dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu yang sudah dapat cari ayatnya, saya mengajak kita baca bersama. Pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita lanjut di 2 Korintus 4, ayat 16-18, kemudian ayat 5:1-5. Ya. Saya bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Catatan ayatnya ada di kertas. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya lanjut ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maksudnya diri Anda dan saya ini, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, ya, jadi dibilang kemah ini, ya, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu menggenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau menggenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Artinya, penderitaan sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan manusia, termasuk kehidupan pengikut Kristus. Jadi kalau bicara penderitaan, jangan lebay. Karena siapa pengikut Kristus yang mau menghilangkan penderitaan, sebetulnya dia sedang mau ikut Tuhan dengan pola penyembah berhala. Bisa tangkap ini? Saya ini kalau hari Minggu khotbah itu ke berbagai aras gereja. Kadang ketemu gereja-gereja yang ya secara teologis agak bahaya sih buat saya. Persembahan angkat amplop. Aku percaya sorga terbuka, asik. Klien lama datang, klien baru datang. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Ini ngeri sebetulnya. Sementara Yesus bilang, serigala memiliki liang, burung punya sarang, tapi anak manusia mati aja numpang sama kuburan orang. Betul nggak? Iya.
Jadi sebetulnya yang mau menghindari penderitaan para penyembah berhala. Tapi ingat, jangan lu cari-cari juga itu penderitaan. Karena nggak usah dicari, ntar juga dia mampir. Percaya deh. COD lagi. Ya. Anda percaya badai pasti berlalu? Amin. Dan percayalah badai baru pasti datang. Betul. Ya. Dan memang itu natural. Dan penderitaan itu sangat random. Ya. Tapi ketika terjadi, jaminannya mengatakan penderitaan itu akan dibatasi oleh Allah. Karena ada ukuran kekuatan Anda yang Dia ketahui. Dan harusnya kalau Anda nggak betah, itu bukan nggak betahnya dengan penderitaan. Tapi karena rindunya Anda akan kehidupan kekal. Harusnya itu. Ya. Harusnya ke sana. Karena emang orang zaman sekarang makin ke sini, makin ke sana. Ya. Saya 94 melayani sampai hari ini. Mulai tahun 2018, saya mulai melihat grafik dari data. Saya pegang semua. Khotbah di mana, judul khotbahnya apa, tanggal berapa, saya punya staff yang catat itu. Ya. Orang GKMI juga lagi yang catat, ya kan? Ya. Dan makin ke sini, gereja yang mulai ngajar aneh-aneh, mulai tutup pintunya. Karena awalnya mereka lihat saya kelihatan keren nih si botak nih, tatoan ya kan. Pasti cool nih ngajarnya ya kan. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan dengan casingnya. Dan saya kan juga bukan pendeta bertato, Pak. Saya pria bertato yang jadi pendeta. Itu kan dua hal yang berbeda toh. Iya kan? Kalau udah jadi pendeta baru bikin tato itu namanya gila aja telat dong kan gitu kan. Masa udah tahu kebenaran baru bikin kan begitu ya. Nah, rupanya memang semakin ke sini, semakin kesortir. Ya. Mereka yang masih suka didinabobokkan dengan dongeng-dongeng itu, ketika kita bukakan tentang hal yang benar, terutama tentang penderitaan, sebaiknya pembicara itu disingkirkan. Karena kalau nggak repot. Karena kalau udah ujungnya cuan, harus ada sesuatu yang dijual. Kan sekarang begini, berbondong-bondonglah si penyembah berhala datang kepada Yesus. Ada market, ada demand. Akhirnya, yang melayani harusnya lurus, jadi supplier. Kan begitu. Ya, asik nih. Makin banyak yang dibego-begoin, kan begitu ya. Dan yang dibegoin doyan. Jodoh dong, kan begitu kan. Ya. Tapi akhirnya yang menyampaikan apa yang benar, siap-siaplah kau tersingkir. Ya. Karena ketika kita bilang bahwa penderitaan salah satu di mana Anda secara faktual merespon dengan benar, bisa tampil sebagai anak Allah, itu menyakitkan. Ya. Karena yang paling keren kan tolak miskin. Apa lagi? Tolak sakit. Ya. Pengen matinya bagus lagi. Anda tahu dong, para rasul itu matinya belangsak semua. Nggak ada yang bagus itu, para rasul itu matinya kacau semua itu. Ditimpukin, diseret, dicabik-cabik, dibakar, direbus. Tapi memang kekristenan itu harus sampai kepada esensi. Kalau Anda hanya sibuk di sensasi, repot kita. Ya. Tapi memang sensasi itu menyenangkan kan? Ketimbang sensasinya. Ya. Dan gereja banyak dibodohi iblis kalau gereja banyak juga sibuk dengan urusan sensasi. Yang kelihatan. Nilainya lupa. Ketika esensi udah hilang, fokus hilang. Kalau fokus sudah hilang, keseluruhan diri udah kemana-mana itu tersesatnya. Demikian firman Tuhan dari 1 Korintus dan 2 Korintus yang kita baca tadi. Kita lanjut ke Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7.
Ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Silakan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ketika penderitaan itu mampir, Tuhan ingin Anda mengenal dan memahami Dia dengan benar. Ya. Saya ulangi, catatannya yang ketiga. Tuhan ingin Anda mengenal dan memahami Dia dengan benar. Hati-hati dengan jebakan di akhir zaman ini. Semua bisa ngaku percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, dengan jalan yang mana Anda percaya pada Tuhan? Dengan jalan menyuruh Tuhan ngikutin kamu, atau dengan jalan kamu yang ngikutin Tuhan? Yang mana? Makanya memang Kidung Jemaat itu paling aman memang kata-katanya. Anda yang suka lagu-lagu baru itu pelan-pelan memaknai teologisnya. Pernah dengar? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Anda lihat kalimat depannya bahaya. Aku punya Tuhan yang besar. Saya tanya sekarang, sebetulnya Tuhan milikmu atau kau milik Tuhan? Aku milik Tuhan. Hati-hati. Ini lagu udah kepleset gramatikalnya. Dia bilang aku punya Tuhan. Iya loh, benar lah. Aku punya. Pelajari lagi bahasa Indonesia dengan benar. Ada DM, ada MD. Diterangkan, menerangkan. Sekalipun saya sering bolos, saya belajar bahasa Ibu Dokter. Tapi itu bahasa puitis. Silahkan. Saya nggak mau berdebat untuk itu. Tapi yang saya tahu, saya milik Tuhan. Saya nggak pernah punya Tuhan. Yang lain, silahkan. Kalau Anda merasa memiliki Tuhan seperti Anda memiliki mobil, silahkan. Kalau saya miliknya. Saya tidak pernah memiliki dia. Ya. Sampai di situ saya pikir kita paham dengan apa yang dimaksud. Anda akan atur-atur Tuhan sesuka Anda kalau dia milikmu. Betul? Kan milik kamu. Seperti saya memiliki anjing Labrador di rumah. Suka-suka saya. Ya. Pantesan nggak tahan dalam penderitaan. Karena dia pikir Tuhan milik dia. Kan begitu. Saya yakin banget ya. Yang namanya doa itu seringkali orang bilang jawabannya ada 3. Iya, tidak, tunggu. Cialah. Dari apa yang saya belajar di firman Tuhan? Harusnya jawaban doa cuma 1. Ya. Kenapa harus ada tidak? Kalau Anda bergaul baik dengan firman Tuhan, membacanya, mempelajarinya, melakukannya, membacanya, mempelajarinya, melakukannya, maka kita akan terbiasa dengan pikiran Tuhan dan perasaan Tuhan. Setuju? Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Artinya keberadaan dirinya adalah pada firman yang kita pelajari. Betul? Jadi kalau Anda dan saya terbiasa dengan pikirannya dan perasaannya, maka apa yang Anda minta, pasti apa yang dia pikir. Apa yang Anda minta, pasti apa yang dia rasa.
Kalau apa yang kau minta adalah apa yang dia rasa dan apa yang dia pikir, tidak mungkin dia reject doamu. Istilah pergumulan agak ambigu sekarang. Kalau memang Anda harus jalani penderitaan itu, maka itu gak layak disebut pergumulan. Justru lebih layak disebut kesempatan untuk Anda muncul sebagai anak Allah. Tapi kenapa istilah pergumulan begitu marak? Karena rupanya banyak orang yang ngotot untuk apa yang dia pengen itu terjadi dan dia akan gulung Tuhan terus. Seperti, Anda masih ingat kasus Yakub? Di malam itu, di antara Betel dan Ai, di mana dia bergumul dengan malaikat Tuhan secara fisik. Anda tahu kenapa dia minta diberkati? Masih ingat gak situasinya waktu itu? Dia suruh istrinya, anaknya, lu pada duluan ya, gue baru inget lu. Ntar kalau gue nyampe dibantai lagi gue sama abang gue nih. Lu duluan, ini upetinya. Kalau dia terima, kirim utusan ke sini, panggil gue, berarti aman. Ketika malam itu dia gulat dengan malaikat Tuhan. Dia lagi cari backing. Paham? Makanya dia ngotot. Blessing gue. Ya. Tragis ya. Orang berurusan dengan Tuhan untuk backingan. Makanya ini saya bilang, ini akhir zaman. Anda dipakai Tuhan atau Anda lagi pakai Tuhan? Beda tipis. Ya. Kita doang masing-masing yang tahu. Ya. Jangan sampai kepleset. Dan itu kelihatan ketika Anda dan saya hadapi penderitaan. Yang berikutnya, beberapa catatan di dalamnya, jangan mencurigai Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan sedang dinyatakan. Ya. Duh, apalagi sih ini, yang ini belum selesai, ini lagi, apalagi ya. Jangan mencurigai Tuhan. Pekerjaan Tuhan sedang dinyatakan. Lalu kemudian, berkatalah yang benar tentang Tuhan. Jangan seperti dua sahabatnya Ayub. Berkatalah yang benar tentang Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang sedang terjadi. Anda dan saya taunya cuma semeter-semeter. Kita ini cuma bisa ngertinya. Masih ingat lagu yang diambil dari Mazmur? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Kamu gak bisa ngerti Tuhan dalam satu malam. Hanya day by day. Sampai akhirnya puzzle-nya selesai. Oh, ini maksudnya. Ya. Lalu kemudian tidak ada yang ditambahkan tanpa dikurangkan atau sebaliknya. Ya. Pembelaan Tuhan pasti datang. Pemulihan dari Tuhan pasti terjadi. Syarat dan ketentuan berlaku. Selesaikan perjalanan iman Anda. Karena kau tidak selesaikan perjalanan imanmu, nggak akan pernah selesai. Beberapa ayat diantaranya kita akan bereskan. Saya diktekan lagi. Jangan mencurigai Tuhan. Strip, pekerjaan Tuhan sedang dinyatakan. Yang kedua, berkatalah yang benar tentang Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang sedang terjadi. Ya. Pembelaan Tuhan pasti datang, pemulihan dari Tuhan pasti terjadi. Namun selesaikan perjalanan iman hingga pemulihan tiba. Kita buka yuk, Yohanes 9 ayat 3. Mari kita baca. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Dia dan Tuhan juga
juga orang tuanya. Tetapi karena Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. orang Farisi sok tahu kan. Ini sebetulnya yang salah siapa ya bisa begini? Orang tuanya atau dia atau siapa nih yang salah nih gitu kan? Dan Yesus cut off. Yesus bilang bukan dia, bukan orang tuanya. Tapi memang pekerjaan Allah harus dinyatakan lewat dia. Kita lanjut di 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Yang sudah dapat. Tetapi menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Anda menderita, jangan malu. Ya. Firman-Nya bilang, harusnya kamu dan saya tetap memuliakan Dia. Sekali lagi, bukan penderitaannya, responnya. Ya. Lalu di 1 Petrus 3 ayat 17. Ya udah dapat kita baca? Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Rupanya penderitaan juga bisa datang dari efek kejahatan rupanya. Karena perbuatan jahat ya orang bisa menderita. Makanya dari yang mana ini datang? Ya. Dan yang terakhir dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Ada fakta unik tentang anugerah dari ayat ini. Kita baca bersama. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan. Sebab dapatkah disebut pujian, ya, ayat 20 ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menerima pukulan karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Perhatikan ini. Keselamatan yang dijanjikan kepada Anda dan saya adalah kasih karunia dari Allah. Oke? Saya ulangi. Keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita adalah kasih karunia dari Allah. Karena tidak ada tindakan apapun yang Anda bisa lakukan untuk membayar harga keselamatan itu. Maka itu ketika itu dijanjikan dan Anda dan saya dimeteraikan menjadi miliknya, Dia taruh rohnya di dalam Anda dan saya, itu adalah kasih karunia dari Allah. Tapi kalau kau menderita karena melakukan apa yang baik, rupanya itu adalah kesempatan Anda memberikan sesuatu kepada Allah. Ini disebut kasih karunia pada Allah. Pelan-pelan mencernanya. Jadi kalau kau mau bilang saya bisa kasih duit saya sama Tuhan, Tuhan nggak perlu duit kau. Rupanya kalau ada hal yang luar biasa yang Dia bisa terima dari hidupmu adalah ketika Anda menderita karena perbuatan baik. Dan itu rupanya sebuah gift yang Anda bisa berikan kepada Dia. Sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Ada yang terlewat? Silakan. Ada yang menderita? Saya pernah pada suatu saat mengunjungi seorang ibu orang Korea. Suaminya meninggal di Korea karena operasi. Jadi pada waktu itu ada kebagian penghiburan untuk ibu tersebut. Dan saya menyampaikan ayat ini. Saya berkata, ibu semestinya kamu happy dengan suamimu. Tapi suamimu ternyata dipanggil Tuhan untuk kamu sedih. Maka kesedihan itulah kasih karunia untuk ibu. Tapi juga kasih karunia untuk Allah. Karena Tuhan akan bangga ketika ibu setia.
Jadi sepertinya Tuhan diberkati oleh kita sepertinya itu. Sepertinya. Karena Tuhan bangga melihat kita setia menghadapi penderitaan. Dan bangganya Tuhan nggak habis-habis ya di kisahnya Ayub. Dibahas terus loh di sorga. Di pelataran luar itu dibahas terus kan. Iblis, lihat nggak? Setia kan gitu loh. Itu bangga banget gitu loh Tuhan tuh. Itu kayak sesuatu yang excited gitu loh buat Tuhan kalau lihat tuh. Nggak goyang kan? Tetap setia kan? Gitu. Ya, jadi memang nggak sesuatu yang gimana-gimana sih penderitaan itu. Karena kalau kita masing-masing mau di sini bikin paper soal penderitaan sepanjang hidup Anda, saya percaya kita punya koleksinya ya masing-masing. Karena penderitaan yang paling berat malah mungkin bukan di ini, Om. Bukan di fisik. Penderitaan yang paling luar biasa itu di psikis. Makanya Ayub paling babak belur. Fisiknya kena, psikologinya kena. Bertahan. Ya kalau kita melihat latar belakang satu Petrus ini kan karena ada orang-orang Kristen yang atau orang-orang Kristen yang profesinya sebagai budak katakanlah gitu, tapi kemudian diperlakukan tidak baik. Notisnya itu ya. Jadi kalau kamu mengalami diperlakukan tidak baik karena kamu orang Kristen, karena orang-orang kan diharuskan menyembah kepada kaisar sebenarnya. Ya, Petrus zaman Nero ya. Tapi karena orang Kristen tidak mau menyembah kaisar, maka dianiayakan, diolok-olok, pokoknya dipersekusi. Tetapi kalau setia, maka itulah bersikap. Dan kalau setia, nggak ada jaminannya nggak dibantai ya Pak. Ya. Ya. Iya dah. Makanya doa tolak bala tadi agak ngeri. Tolak menderita, tolak ini. Karena memang tidak ada jaminannya. Makanya di sana dibilang, ayo yuk mulai fokus pada yang kekal. Karena emang nggak selamanya di sini. Kalau ini kemah yang ada dibongkar, nanti kita akan terima yang baru. Dan memang ada perjalanan untuk lewati itu. Dan natural. Tapi kembali lagi, yang diminati sekarang kan yang enak. Coba kita bikin panitia, terus kita bikin KKR JGC. KKR pertobatan massal. Nggak datang. Tapi coba bikin KKR jamin lunas hutang pinjol. Ya kan? Diurapi wifi gratis seumur hidup. Ya. Oh itu datang. Karena itu dia tadi mau ikut Tuhan, mentalnya penyembah berhala. Jadi dia pikir, oke, saya ikut, saya do something, and I get something, kan gitu. Transaksi-transaksi dengan Tuhan ini bikin orang nggak bisa paham soal yang namanya penderitaan, nggak paham. Yo, posi ini kan gitu. Ya. Tapi nyari penderitaan juga nggak susah, Om. Pernah dengar teologi penderitaan? Itu agak parah juga. Jadi kita ini sekarang kekristenan itu ada sayap kanan, sayap kiri yang ekstrim. Ada teologi kemakmuran, ada teologi penderitaan. Yang kaum sebelah sini merasa bahwa hidup tuh harus menderita terus. Karena salah satu ukuran seseorang dekat dengan Tuhan, menderita. Yang satu bilang, wah kalau dekat sama Tuhan, makmur. Nggak dekat kamu sama Tuhan. Nah ini sama-sama sebetulnya sama-sama nggak balance. Satu maunya ke kanan, satu maunya ke kiri. Ya kalau mau ditanya yang benernya yang mana, yang tahu sih di dalam Alkitab harusnya ada olah nalar dan olah rasa yang seimbang.
Kan tadi dibilang penderitaan bukan sebuah penderitaan kalau itu hasil dari kelakuanmu. Ya. Itu berarti adalah sesuatu yang harus ada pertanggungjawabkan. Bukan penderitaan. Ya. Bikin dewe kok. Gitu. Tadi diceritakan seperti itu, apakah memang ada fakta bahwa ada kelompok-kelompok Kristen yang mencarinya penderita, maunya hidup menderita? Berjalan sudah cukup lama, sehingga yang fans penderitaan menganggap mereka yang makmur tidak rohani. Yang makmur merasa kamu jauh dari Tuhan, makanya susah terus hidupmu, gitu loh. Padahal ya namanya kehidupan random, nobody knows. Berapa banyak sih percakapan di pinggir peti mati dari para sahabat yang ngomongin, ya ampun, padahal kemarin masih ngobrol. Iya loh, kemarin masih bareng makan, ya ampun, ya. Nobody knows. Ya. Sehat kemarin, korslet tiba-tiba, ya. Nobody knows. Ya. Ya, yang pasti, adakah kita cari tahu maunya Tuhan dari segala hal yang terjadi? Dengan catatan, bukan karena kita salah ambil keputusan. Ya. Kalau kita salah ambil keputusan, nggak perlu tanya sama Tuhan. Yang kita perluin cuman beresin tuh kesalahan yang kau bikin, beresin. Ya. Kalau nggak diberesin, nggak bisa. Ya. Sama lah narkoba, terlalu berlebihan sebetulnya. Mau lepas dari narkoba aja mesti didoain sampai jengkang-jengking. Lah dulu waktu make pertama kan nggak doa juga. Saya bisa ngomong begini karena saya pengguna parah dulu. Dan ketika berhenti, keputusan saya berhenti karena saya tahu kebenaran dan saya berhenti. Dan Roh Kudus tolong saya. Nggak ada pakai kelojotan itu nggak ada. Gitu. Itu tatul karena narkoba itu. Barengan itu Om, temenan dia. Sambil pakai sambil bikin, sambil pakai sambil bikin. Ya. Jadi memang, dan ini kan juga sebetulnya jadi penderitaan karena kebodohan. Yang hantamnya ke psikis. Satu, ketika saya menggembalakan di tahun 96, ada jemaat yang kecelakaan di Jogja. Waktu itu saya mau donorkan darah saya di Panti Rapi. Saya bilang golongan darah saya pas. Itulah. Saya pendetanya. Itu satu. Dari situ aja kita udah dihakimi saya, ya kan. Tapi ya sudahlah. Ini kan penderitaan yang saya buat sendiri kan. Munculnya begini, ya kan. Orang yang beteni kan gitu kan. Ada lagi yang kena psikisnya. Sebentar ya Pak. Dia masuk ke dokter, keluar lagi. Tahu dibilang apa? Boleh, tapi tes HIV dulu. Iya nggak apa-apa. Tapi bikin perjanjian loh. Kalau saya HIV tak bayar itu tesnya. Kalau saya enggak, sampean yang bayar. Boleh? Boleh. Nah, udah. Ndredeg juga sebetulnya saya ya kan. HIV nggak nih kan? Tapi aman. Tapi ya itu kan bagian dari penderitaan psikis yang tidak boleh dikomplain oleh saya. Hasil perbuatan sendiri ya. Kayak gini mungkin udah ada prolog. Dr. Monik, ada Pak Rudi, beberapa mungkin pernah ketemu saya. Jangan kaget ya, nanti si botak tatoan datang gitu kan masih ada prolog kan begitu kan. Tapi kan ada beberapa undangan yang kenalnya cuma suami istri. Bikin acara keluarga, tapi di rumah. Tadi aja kan saya nanya, saya ini orang yang suka prepare. Saya voice, Pak Rudi, buka sepatu enggak? Itu aja saya nanya supaya enggak saltum, ya dong, ya kan? Nanti pakai sepatu ribet lagi gitu. Saya nanya. Kalau udah di rumahan saya udah tahu harus santai dan lain sebagainya. Tapi ya gitu, yang undang orang Batak, HKBP semua. Mau acaranya arisan, tapi bikin ibadah dulu. Yang diundang saya suruh khotbah pembuka ibadah. Dari saya datang, kan yang kenal cuma suami istri. Yang lain nggak kenal. Sepanjang masuk itu,
Belum bisik-bisik. Dokter Monik, orang Batak kalau bisik-bisik, semua dengar. Kan begitu kan? Itu jadi mereka bisik-bisik tapi yang bahasa Batak kalau saya terjemahin mereka bilang gini, si botak ini ya pendetanya. Kenapa tatoan si botak ini? Kan gitu kan itu dibahas semua deh. Ya Tuhan, tapi ya sudahlah. Ya. Saya kalau bawa cucu ke mall gitu, cucu pernah bilang, Grandpa, kenapa semua orang lihat you? Nggak apa-apa, udah kita jalan aja. Gue juga susah jelasinnya ya kan ya. Ya udah jalan aja. Ya, tapi ya ada karena kebodohan yang kita buat, nimbulin penderitaan juga. Kalau ya untuk itu ya terimalah, ya terimalah. Tapi kalau memang karena hal baik yang kita lakukan, wih ternyata opportunity untuk faktualisasi anak Allah. Ya. Makanya kalau ada yang bertanya, sampai kapan ya penderitaan saya? Jadi sampai kapan Bapak Ibu jawabannya? Sampai kamu jadi serupa seperti Kristus. Kalau belum selesai, berarti belum mirip. Sampai mirip, kan begitu. Karena kan hidupnya bukan Anda dan saya lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ya. Silakan yang lain. Tapi kok ada yang nggak susah-susah? Oh seneng itu bagus. Aku juga pengen. Saya kan maunya kayak gitu. Ya tapi nggak kebagian gitu. Ya supaya begitu gimana? Nggak ada obatnya di firman. Uang itu random. Gimana? Saya nggak punya resepnya Bu Dokter untuk yang itu karena random. Walaupun kadang kita sih yang nilai kayaknya dia baik-baik aja, belum tentu juga. Sawang sinawang itu. Iya kan, meh ketoke kan gak ada ya, ketoke penak ya gitu. Tapi ya nggak tahu sih. Kita sih berharapnya luar dalam dia enak ya gitu. Saya masih ingin bertanya tadi Ayo. tentang kelompok Kristen yang memang inginnya mencari penderitaan. Ini pendeta Yesaya Abdi. Iya, Tanah Abang saya tahu. Kita pernah ketemu tapi saya masih ada rambut Om. Gitu ya. Waktu itu. Oh. Sulit saya bicara dengan mic terbuka. Di record saya bisa ngomong. Tapi denominasi itu ada. Ya. Jadi mereka bangga sekali dengan kesusahannya gitu. Mesti susah. Nek susah ki cedak karo Gusti Allah. Nek susah ki bisa jadi ordal. Ngerti ordal? Orang dalam. Kayaknya dia orang dalam di sorga gitu. Kalau dia menderita, bener ya. Ya begitu. Itu termasuk yang orang yang apa kalau pas lagi mau pasca yang pecut-pecut juga itu. Ada kan kayaknya kayak gitu. Agak, kalau itu mah cuma sensasi. Oh. Kalau ini udah sampai di esensinya begitu, esensi berpikir. Jadi yang si makmur menghakimi si susah, si menderita hakimi si makmur. Udah gitu aja terus itu gitu baik. Ya. Dengan pencapaian-pencapaian yang mereka buat sendiri. Sementara kita mau bikin pencapaian apa? Semuanya kan dalam teks dan konteks ya Pak. Saya tidak berani berbicara segala sesuatu di luar frame yang ada. Gitu. Alkitab itu ada kalanya dia diam. Ada kalanya dia punya data. Kita mau bicara yang mana? Eskatologi? Pra-milenial? Post-milenial? A-milenial? Masing-masing punya data. Tapi apa yang sebetulnya sedang dibuktikan? Dari ketika yang satu bilang gini, satu bilang gini, satu bilang gini. Dengan sederhana saya bisa bilang, puji Tuhan. Kenapa bisa sampai kebagi-bagi? Karena memang kita mau nebak apa yang dia rancang. Nggak sanggup. Datanya terbatas. Karena memang nggak penting kapan dia datang. Yang penting apakah Anda dan saya siap. Itu lebih penting. Tapi kalau gagal fokus, udah mulai kemana-mana kan yang kita sibuk fokusnya. Ini, fokusnya yang ini, fokusnya yang itu. Di 90-an, saya masih ikut-ikutan Om. Jadi pendeta yang 1000 jemaat. Yes!
Makin ke sini, saya fokus mengembalakan, memuridkan. Karena yang disebut Jesus followers adalah disciples. Kalau tidak mau belajar sebagaimana seorang murid, kau tidak akan pernah ikut Yesus. Cuman ngaku doang. Dan sekarang, untuk disciples, kalah jumlah sama visitor. Di Jakarta, visitor lebih mudah. Datang, cingkrak-cingkrak, have fun. Wah, ya. Habis itu selesai. Saya mengembalakan satu di Pantai Indah Kapuk, satu di SCBD Sudirman. Di tempat di mana distrik bisnis Jakarta. Ya. Banyak milenial. Saya punya pengembalaan. Dan biasanya mereka ketika baru kenal saya excited banget. Ya. Gila nih, ini gembalanya, yoi, keren ya kan. Tapi mulai kenal saya lebih lama, mulai kita ajar yang namanya hidup benar, mulai gak nyaman. Kok beda ya sama casingnya? Ya. Karena memang sekarang orang lebih suka untouchable. Makanya gini, gereja yang menggembalakan, susah populasinya nambah. Fakta. Susah. Karena yang menggembalakan, pasti memuridkan. Tubuh bersama. Ada konflik di sana. Diselesaikan dengan cara Tuhan. Nggak lari, nggak pergi. Tapi sekarang, orang individual pengen datang ke tempat yang bisa one stop shopping. Datang, sekalian ke mall, sekalian ibadah, jangan lama-lama, nggak perlu kenal sebelahnya. Makanya yang model begitu, WL-nya kalau udah dikasih nyanyi yang pakai gandengan tangan, stres. Karena nggak kenal. Bergandengan tangan, dalam lu siapa ya kan? Gue nggak kenal. Nggak kenal gue. Karena itu yang dinikmati orang zaman sekarang tuh. Datang, denger, suka, accept. Nggak suka, lepeh. Pulang. Dan nggak usah kenal gue juga nggak mau terlalu kenal banget. Yang penting ya udah gue udah taruh kayak udah dibayar kok, persebarannya pakai kiris kan gitu. Selesai. Ya. Makin kesini mengerikan. Nggak mudah. Kalau di tempat saya tinggal kan ada GKMI 2. Satu Hermon, satu Petra. Dari tahun ke tahun saya kalau diundang khotbah Paskah, khotbah Natal, mukanya ya itu. Panitianya sopo? Agus Baron, ya gitu ya. Itu aja udah gitu. Wah, raimu terus kan gitu kan. Ada yang baru ada, tapi nggak bisa banyak. Kenapa? Karena sekarang begitu mentalnya, konsumtif. Saya datang karena saya mau transaksi sama Tuhan. Ternyata nggak asik nih gereja. Ya. Iya di sebelah dong, ya kan? Sebelah lebih hingar-bingar, ya kan? Ya. Tapi ya nggak mau menghakimi, tapi yang jelas gereja mah nggak gitu. Ya. Disciples, shepherd, digembalakan. Ya. Makanya kalau ada yang bilang menggembalakan di Jakarta itu enak. Enakan di desa, Om. Sederhana kita ngadepin orang. Di kota ini, ya Tuhan. Iblisnya aja minggir. Yang manfaatin Tuhan itu banyak. Kayaknya baik, kayaknya lurus, nggak taunya hilang. Konflik-konflik nggak penting. Saya bilang di Jakarta itu, kalau nggak siap, mendingan stop. Stop.
Yang bisa beli lahan, uangnya nggak bisa berhenti untuk ngerawat. Yang bisa nyewa, uangnya juga nggak berhenti bayar sewa yang terus naik. Jakarta. Ya. Pengembalaan bisa statis secara jumlah. Tapi sebetulnya secara dampak ini lebih kuat. 2 orang yang kita layani punya anak. Anaknya di sekolah minggu. Kita impartasi. Anaknya jadi besar. Di sekolah dia bawa dampak. Ada pergerakan yang terjadi. Ini nggak keluar. Tapi memang kalau mau ngomong yang everybody come new, di Jakarta sekarang butuh entertain. You must give entertain. Ya. Khotbah dengan gimmick. Apalagi? Spotlight. Ya. Bahasa-bahasa yang lebih happening, baru-baru kita pakai. Ya. Sekarang kan terlalu banyak yang diperhalus ya Om. Zamannya Om itu kan kalau orang gila disebut orang sinting. Betul nggak? Sekarang halus. ODGJ. Iya. Dunia itu sekarang makin membuat halus. Segala sesuatu yang rusak itu jadi halus. Ya. Sakit jiwa. NPD. Padahal sakit jiwa. Tapi sekarang keren tuh. NPD. Ya. Apa tuh? NPD ya kan ya. Emang gila aja lu kan gitu ya. Tapi ini sekarang diperhalus. Makanya semakin esensi, mau kita di komunitas, mau yang berjemaat, semakin esensial komunitasmu, semakin lambat sebetulnya penambahannya. Bukan pertumbuhannya. Pertumbuhannya akan bertumbuh dengan kuat. Tapi penambahannya itu nggak gampang. Saya ngalamin deh. Ya. Udah gitu ditambah 2000 berapa itu? 2020 kan pandemi. 2018 masih tahu nggak yang saya buka gereja di Depok? Yang di lahan sengketa itu. Wah, itu jemaat semuanya kere semua. Pas 2020 Maret pandemi, datang mau dibilang, Tuhan berkati Bapak Ibu, nanti Tuhan tolong ya. Kita pulang, kita pikir mati dia ini besok nih. Anaknya nggak bisa beli popok, nggak bisa beli itu. Saya pulang cerita istri, saya bilang kasihan ya. Istriku bilang, terus mau apa kalau kasihan? Mogemu itu lo jual 1. Saya bilang, wah, kayaknya Tuhan belum bicara. Itu saking pelitnya Om sebetulnya ya kan. Sebetulnya orang pelit tuh gitu. Saya itu mau tolong, tapi Roh Kudus belum gerakkan saya. Pelit ya kan ya. Ya, lepasin mobil 1. Makanya Yaris udah gak ada kan. Lepasin 1 udah. Biar bisa bagi, kasih ini. Ya. Makanya kalau saya ke Tawangmangu, kunjungan, ke desa-desa di teman-teman yang dulu, mereka suka gitu ngomongnya. Penak ya gue ya. Di Jakarta, pelayanan. Wah, gone HP. Ya kan. Belum lagi yang nginep ke rumah saya. Gua demen rumahmu. Jemaat berapa ribu ini? Sekali waktu ada yang nginep mau hari Natal loh. Karena saya mau beri bantuan buat teman-teman di Jawa Tengah. Dia diwakilkan hadir. Hari itu saya ajak dia keliling khotbah. Zaman masih ada Tanto supir. Itu hari biasa ibadah Natal 4 kali hari itu. Tadi pindah sana. Dan saya itu dulu banyak anak asuh yang suka sekolah, tak sekolahin, yang repot, yang nggak mau sekolah, pengennya duit. Nah itu baru dikenal beberapa. Yang pengennya cuma duit, ya mesti dikasih lapangan pekerjaan.
Salah satunya yang badan gede-gede, tak kasih safari dari proyek Senen. Kerjanya cuma ngawal pelayanan. Jadi kalau orang yang nggak ngerti, gaya banget pendeta George Ferry pakai algojo di bawah. Padahal ini lagi mengentaskan kemiskinan, ya kan dia ini ya, ya. Ikut nih temen yang ini. Wush, mau gue deh wacaranya. Iya, pindah lagi. Oh ya, pindah lagi. Yang terakhir itu kalau nggak salah saya dengan anaknya Pak Eka Cipta Wijaya. Di mobil temen ini ya, namanya temen ya, jadi nanya suka-sukanya kan. Bos, amplopnya piro mau oke. Nggone koyo ngene iki lho. Saya ambil dari jas, saya bilang, "Oh, bukaan." Wah, bercanda katanya. Bukaan. Dia buka seret. Pas ditarik dolar seri L ya kan, seret. Wah, katanya, iki piro nek dadi rupiah ya katanya. Malamnya sampai di rumah dengan istri kita ngobrol bertiga. Saya bilang, hari ini ada 4 mimbar. Yang 1 segini, 2 segini, 3 segini, 4 segini. Banyak gak? Dan segitu katanya semua. Iya. Tar dulu, Mah. Coba cerita pengeluaran kita untuk gereja dan pengeluaran kita untuk anak-anak asuh yang brengsek ini berapa? Setelah dia tahu hitungannya, baru dia bilang, "Penak neng desa ya." Nek ngono. Oh iya. Enak di desa. Kamu mau cabai? Tinggal ke belakang rumah, metik. Ya kan? Kamu mau tomat, tinggal metik. Enak kamu. Lah kita di sini take responsibility besar. Makanya kalau benar-benar berjemaat, benar-benar menggembalakan di Jakarta ini, penderitaan kita nggak entek-entek. Orang aja mungkin ngelihat tampilan kita bagus, tapi nggak tahu penderitaan psikisnya. Ya, orang kalau lihat saya mah keren aja, wih gila pakai Camry ya kan, mobil ada berapa ya, lu nggak tahu lu. Urusan kita begitu banyak. Si ini, si itu, si ini, belum lagi penderitaan psikis yang paling menyebalkan kalau selama pengembalaan apa? Rasanya senang terus. Ini senang terus. Ya. Saya tulis di status saya, seorang gembala harus siap menjadi orang pertama yang dicari ketika orang bermasalah, dan harus siap menjadi orang pertama yang dilupakan ketika masalah itu selesai. Dan secara daging saya itu menyebalkan. Hanya orang-orang yang ilmu tinggi yang mungkin I'm happy. Tapi kalau saya sendiri masih ndredeg sebetulnya. Ini dulu dibantu, sekarang sombongnya minta ampun. Dulu mau nikah manutnya minta ampun. Sekarang, ya ampun, bawaannya pengen tak batalin suratnya sebetulnya. Cuma kan nggak bisa ya. Ada itu. Ya, itu diganggu di sini kita. Tapi ya itulah, masing-masing. Saya bilang tadi di awal, penderitaan sangat subjektif. Saya bisa bilang itu menderita, Om bilang that's no problem. Saya bilang that's no problem, Bapak bilang that's a problem. Ya, subjektif. Cuman ya pastikan saja itu bukan penderitaan yang kita create kan, tapi memang anugerah yang dipercayakan. Kalau itu yang kita create, selesaikanlah tanggung jawab. Ya. Silakan. Amin. Ayo. Itu kan kalau personal ya. Kalau misalkan kayak kita korban perang kayak itu kan bukan kesalahan kita juga, bukan ini siapa juga bukan itu, tapi kan kita korban gitu. Ya. Nah itu kok bisa kita bilang Tuhan itu adil gitu loh, maksudnya Tuhan itu baik gitu loh. Yang perang dia, jangan Tuhan disalahin. Nah itu ya kan bagi kita manusia kan gimana ya, rasanya jadi korban, rasanya jadi sesuatu yang Pendapat setiap orang wajar, terutama yang nggak tahu firman Tuhan. Maklum. Itu. Jadi kok gini sih, kok gitu sih? Ya memang kalau nggak pernah baca firman ya memang begitu. Jangan dilarang.
Orang kan ada yang mikir, kenapa saya bukan Ya. itu? Kok saya kena gitu? Ya nggak apa-apa, dia nggak tahu. Kurang apa? Nggak tahu firmannya. Kalau tahu firman pelajari nggak mungkin gitu. Itu kan karena nggak tahu. Ya, capek kan lama-lama gitu. Ya makanya dia harus belajar firman. Nggak bisa ditransfer dari sini saya ke situ orang kan gitu. Dia harus belajar. Itu kebanyakan justru pertanyaan anak-anak muda sekarang. Mereka Kok kan saya? bertanya, kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, mengapa penderitaan ini kan terus ada dan rasanya tuh nggak adil gitu. Pertanyakan, misalnya cucu saya tanya begitu, dia merasa Tuhan itu tidak adil. Jadi yang harus saya jawabkan tuh apa? Dia nggak mau bilang, oh karena Tuhan itu baik, jadi harus begini. Dia nggak mau jawaban yang begitu, tapi dia mau tahu kenapa sih kok Tuhan itu begitu. Kadang emang nggak perlu dijawab. Paling kalau dia mau diberitahu, bukain firman, kasih tahu ayatnya aja. Karena nggak semua harus kita jawab kok, Bu. Kadang kita dituntut untuk jawab itu. Masalahnya kita tertuntut atau enggak. Karena ngototnya orang untuk ngerti itu mengerikan. Jangan sampai kejebak dengan itu. Ini kan sama seperti masalah Tritunggal. Ngomong nanti padu, putar. Sementara konsep Alkitab adalah percaya dulu, belajar, baru ngerti. Bukan ngerti dulu, belajar, baru percaya. Itu tidak bisa diberubah polanya. Gitu. Jadi yang muda-muda dengan ngototnya, ya kita mesti tanya lagi, Tuhan yang mana maksudmu? Kalau yang maksudmu Yesus, mari kita baca dari bukunya. Jangan sampai kita terjebak dengan opini kita. Kan kadang kita suka jadi pengen paling pintar, saya jelasin kan, gitu. Nggak apa-apa, biar aja dia berproses. Tapi ya harusnya dari sini. Ini loh, Alkitab bilangnya ini loh, kalau soal penderitaan. Ya tapi nggak gitu. Ya nggak apa-apa kalau nggak gitu menurutmu. Kan menurutmu. Kalau menurut Alkitab begini. Ya. Karena susah ngomongin Tuhan, tapi nggak mau masuk ke patron. Maunya di patron otak dia. Ya nggak ketemu. Gitu. Dan tidak perlu didebatkan. Karena apalagi yang muda-muda, ya perlu waktu berproses. Nggak apa-apa. Ya. Anak saya waktu kelas 2 SD yang sekarang usia 29 tahun, Bu, pernah nanya. Itu dia suka nonton, ingat nggak yang dulu orang Australia yang suka jinakin buaya? Steve ya, yang matinya sama ikan pari itu, ya kan? Dia suka nonton itu gitu. Terus dia tanya, Tuhan itu kata guru sekolah minggu baik, ngapain ciptain binatang kayak gini? Gitu. Asli gak tak jawab? Tak jawab juga, kamu cuma pengen jawaban yang kamu mau kan? Kamu bukan pengen apa yang Tuhan mau, gak tak jawab. Tapi hal-hal yang ilmiah tak kejar. Sekali waktu dia nanya, masih kelas 2 SD. Pak, kita kan laki-laki ya Pak ya? Katanya. Terus? Ini habis mandi nih, sore-sore. Kita ngapain punya puting ini ya? Lu kelas 2 SD. Ngapain punya puting? Kita kan nggak nyusuin. Ya. Saya diem. Saat itu belum ada Mbak Google. Ngopo tak jawab ya opo, tapi ya mesti dijawab kan gitu ya. 2 hari kemudian saya khotbah di Telkom Gatot Subroto. Pas saya parkir mobil saya lihat sebelahnya gedung LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya bilang supir, lu parkir di sini, ibadah masih 1 jam lagi. Gua kabur ke sebelah ya, lu standby. Iya Om. Sampai di perpus saya bingung Om. Mbak mau cari buku tentang iki piye ya ngomongnya. Akhirnya saya cerita, anak saya nanya, oh itu Pak, ada 11, dikasih tahu. Row bukunya dikasih tahu. Mbak, kalau boleh saya buru-buru strik bukunya yang mana? Ya. Dikasih, saya baca. Ringkasannya gini Om. Setiap orang ketika pertemuan itu, rupanya semua diawali dengan female.
baru nanti terpecah male female. Gitu. Jadi awalnya memang semuanya ada itu. Gitu. Baru nanti terjadi perpecahannya. Saya tulis. Untuk saya jelasin ke dia aja saya butuh seminggu karena anak kelas 2 SD kan. Gimana nih jelasinnya? Tapi ya dijelasin. Cuman kalau itu kan beda. Masalah pengetahuan. Kalau udah yang nyangkut-nyangkut Tuhan, yang repot adalah menuntut jawaban versi dia. Sementara kita nggak punya jawaban versi dia. Yang kita punya versi Alkitabnya begini. Gitu. Makanya tadi ada orang ini kok kan saya korban. Tega bener ya Tuhan itu membiarkan random semuanya itu. Ya nggak perlu disalahkan sih pendapat tuh orang. Karena emang nggak gaul sama firman juga kan. Ya pasti macam-macam lah pikirannya kan. Gitu. Jadi ya adanya cuma di sini. Mari open the Bible, kita tanya. Karena nggak bisa nanyanya ke Tuhan, tapi nyari jawabannya tempat lain. Apapun dalam hidup ini, yang nanyanya ke Tuhan harus balik ke Dia. Gitu. Kalau baliknya maunya yang Dia mau, nggak ketemu kita. Kita akhirnya jadi Christian Science nanti. Ya. Nanti bisa-bisa saya jawab gini, kalau menurut saya, itu repot tuh. Nggak berani saya. Saya cuma berani menurut Alkitab begini. Pendapat saya udah nggak penting. Beropini pun nggak berani. Ya. Silakan. Ada yang lain mau tanya? Itu ada orang bijaksana namanya Samuel. Tanya apa Sam? Sampai udah mati masih dicari-cari Saul ya Pak. Apa ini? Samuel itu. Oh, ini. Saking bijaksananya Masa kok. sih? Pastor mau tanya. Sebentar. Dia pegang Ini itunya. apa? Saya Biar masuk aja. suaranya ya kan. Oh gitu. Biar masuk suaranya. Biar dia jauh tapi kan gitu, masuk. Makanya tadi kalau diketok-ketok nih, ketok di situ bunyi juga tuh. Duk duk duk. Jadi saya yang suka ke sana dan kemari. Mungkin ini juga banyak teman-teman atau orang lain yang di sana itu menganggap misalnya di gereja ini diberikan mujizat gini-gini. Pas dia pertama kali ke sana nggak tahu kenapa itu ternyata memang bisnisnya diberkati. Terus yang tadinya nggak gol sekarang gol. Nah, dia sangat memuji Tuhan dan memuji pendetanya, memuji urapannya dan lain sebagainya. Namun ketika setahun berlalu kemudian bisnisnya drop lagi. Terus dia mungkin di gereja ini urapannya sudah habis, jadi dia cari ke yang lain gitu. Masih isi ya. Terus kemudian ya menurut Pak Ferry bagaimana itu kalau orang-orang yang seperti itu gitu. Terus Bagaimana apanya? Di saat itu kita yang di gereja yang bukan disebut purbakala ya, tapi yang memang yang kita memang setia di yang bukan gereja diskotik, terus kemudian yang soundnya yang menggelegar dan sebagainya dengan urapan bahkan dijual urapannya seperti itu dan untuk mendapatkan ya berbisnis sama Tuhan atau berbisnis dengan pendetanya. Terima kasih Pak. Nggak opini lah. Ya. Buka Alkitab aja dulu lah. Ya. Jadi sebetulnya apa yang tadi dibahas adalah sebuah penggenapan. Di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ada? Boleh bacain dah. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5.
Ada? Mau ambil sesuatu? 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ayo Mas Samuel. Ini umur anakku apa gimana? Iya. Enggak. Livia 36 tahun. Oh, Ini 52. Oh, ayo. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 1. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lanjut. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba. Mereka akan membual. Mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka akan jadi apa? Fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak. Mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Fatal yang kelima, lihat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Apa yang kamu ngomong? Lagi digenapi. Di akhir zaman, Pak. Dan mereka orang yang beribadah. Mengenai pertanyaannya tadi. Kalau Tuhan ada, kenapa begini? Kalau Tuhan ada, kenapa begitu? Ingat tadi, suka apa? Memberontak. Tidak melulu pertanyaan sebetulnya mau ditanyakan. Kadang sebetulnya yang terjadi mau komparasi. Hai opa, hai oma, betulkah Tuhan yang kau sembah itu Tuhan? Kalau betul Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan, kenapa ada penderitaan? Kadang bukan jawaban yang diperlukan, tapi aksi pemberontakan yang sedang dilakukan. Makanya tidak semua pertanyaan harus dijawab. Kadang yang harus dikejar, alasan kau bertanya, itu yang harus dikejar. Jadi gak heran ya, masa sukar, mencintai diri sendiri, jadi hamba uang. Kalau dulu tahun 80, tahun 70, kita bisa berdoa keliling area, roh najis, ikat dalam nama Yesus, apa segala macam ini. Sekarang tahun 2025, roh najis sudah mudik. Sekarang aplikasi sudah ada untuk pelacuran. Dan itu bukan pekerjaan setan. Karena setannya panggil mereka juga besti. Melacur 15 menit. Bisa beli iPhone 16. Bukan spirit setan lagi. Tapi memang keadaan manusia di akhir zaman. Pilihan ada juga pada saya. Kalau saya mau gimmick, saya punya akses di gereja-gereja yang begitu. Saya bisa gimmick. Full anointing. Yes. Saya tinggal buka jas saya dan saya bilang, ini jubah Elia di dalam iman. Sebelum kau pulang, taruh setiap rupiahmu di sini dan lihat apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Orang akan masuk, cap. Gue jadi kaya, lu jadi kere. Kelar. Tapi enggak bisa. Pilihan takut akan Tuhan ada pada kita. Ya. Gitu. Jadi kalau ngelihat gitu sekarang, oh lagi digenapi ya. Tuh. Karena setiap kita kan masuk dalam penggenapan firman kan. Tinggal Anda mau peran yang mana? Yang menuju kebinasaan atau kehidupan kekal. Semua manusia ada di dalam penggenapan. Nah, tinggal kemana nih nanti endingnya. Jadi ya nggak heran, udah gitu akar segala kejahatan. Kaya nggak pernah salah, kaya nggak pernah jadi masalah. Keinginan untuk menjadi kaya masalah. Kan firman bilang begitu. Jadi kalau datang ke Tuhan pengen kaya, berarti cari masalah kan gitu. Iya, karena kaya nggak ada masalah. Orang bekerja rajin. Sebetulnya kaya itu aja definisi masyarakat pada umumnya kan
Lebih kepada orang yang kalau mau beli apa-apa nggak perlu mikir, itu dibilang kaya kan gitu kan ya definisinya. Ya. Padahal belum tentu yang bisa beli apa-apa, kadang malah mikir. Ya Om, yang lebih parah itu bukan orang kaya, Om. Pengen kelihatan kaya. Itu yang repot. Ada lagi? Aman? Oke, saya tutup. Haleluya. Terima kasih Pak John. Silakan dokter ya.